Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Iqbal, kamu isi yang di depan, ngapain kamu sendiri di sana? Kami nggak tahu memojokkan kamu. Kita sebelum masuk, kita absen dulu ya. Abdul Razak, Ani Fitra, Anissa, Asri, Aurai, Christian Anugrah Panjang, Limani, Angel, Fikri, Genta, Ustara, Lastri, Iqbal Rizky, Romanistan, Nur Rahmat Arif, Rizky Akbar. Hadir Bu. Tapi ada beberapa orang yang ada. Oke, kita tuh menggunakan model yang namanya debat. Nah, udah tahu kan debat itu apa? Belum. So, iya kalian tahu kan debat, kalian debat. Oh iya, ada yang mau beri tanggapan debat itu apa? Berantem Bu. Ya, debat itu bukan hanya berantem, debat itu merupakan pertukaran atau pembahasan usulan atau pendapat antara satu individu. Nah, yang didebatkan itu bisa banyak hal, contohnya saja mengenai Fajar kan, menurut si Husna Fajar ini baik loh orangnya, sedangkan menurut si Roda Fajar ini cuma apaan sih dia bilang orang itu dan termasuk ciri-ciri dari debat itu sendiri. Nah, untuk debatnya itu yang pertama itu ada topik yang ingin dibahas, yang kedua ada tim alternatif atau tim pro. Tim pro itu yang merupakan tim yang mendukung dari mosi yang dihadapi itu atau topik. Kemudian ada tim kontra, yaitu topik yang berseberangan dengan tim kontra. Kemudian ada yang jadi moderator. Di sini nanti yang jadi moderator saya sendiri, di mana nanti kalian itu ngomongnya saya kasih waktu 60 detik untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian ada natulen. Natulen itu yaitu bagian yang mencatat kesimpulan dari inti dari debat kita hari ini. Jadi mosi kita untuk hari ini yaitu bonus demografi di tahun 2030, sebuah resolusi atau harus diwaspadai. Untuk natulennya pada hari ini yaitu Adri, yang untuk bagian catat waktunya yaitu Adisa. Untuk tim kontra, sekarang perkenalkan diri Anda. Tim kontra. Perkenalkan, nama saya Musnafah dengan NIM 2104542. Tim pro. Kenapa nama saya Christian kepada Taziwa dengan NIM 2104541. Kenalkan, nama saya Gendali Pratama, NIM 2145041. Nah, untuk yang pertama yaitu tim pro, silakan memberikan pendapat tentang mosi ini. Kamu punya waktu 60 detik untuk berbicara. Waktunya dimulai ketika kamu berbicara. Baik. Boleh berdiri. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada kurun waktu
buruk. Artinya bahwa pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif, yaitu sekitar 15 sampai 64 tahun dibandingkan usia non produktif. BPS memperkirakan jika setidaknya sekitar 64% usia produktif dari total penduduk yang diproyeksikan, yaitu sekitar 297 juta jiwa. Bila angka tersebut tentu menjadi sangat fantastis dan prestisius jika menurut demografi bisa dikelola dengan baik. Pada bonus demografi pada tahun 2030 nanti itu akan mempengaruhi, harus diwaspadai karena semakin bertambahnya bonus demografi di setiap tahunnya akan memberikan dampak di setiap negara, tidak hanya di negara berkembang maupun di negara maju, karena pada bonus demografi ini setiap kelahiran pasti akan menimbulkan pengangguran. Bagaimana? Tapi dengan meningkatnya jumlah individu yang termasuk dalam usia produktif ini dapat memberi banyak manfaat dari dalam ulasan dampak positifnya berikut. Seperti yang pertama, membuka peluang tenaga kerja. Itu salah satu dari dampak positif bonus demografi dalam momen yang tepat bagi perusahaan untuk mencari kandidat. Yang kedua itu perkembangan ekonomi. Masa ini jelas membantu perkembangan ekonomi sebuah negara dengan berarti semakin banyak individu yang mendapat kesempatan kerja, semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan sektor ekonomi karya yang lain selain ekonomi, maksudnya demografi dividen membawa keuntungan bagi sektor yang lain, misalnya saja pendidikan. Ya. Memiliki jumlah penduduk yang produktif, tapi bonus demografi ini diperlukan adanya usaha dari pemerintah. Dapat kita lihat sama-sama pada saat ini pemerintah kurang cepat menangkap dalam menghadapi bonus demografi ini. Jadi harus diwaspadai. Kalau pemerintah tidak punya lapangan pekerjaan, maka akan banyak pengangguran. Potensi melututnya pengangguran berusia. Sementara di Indonesia saat ini anak-anak muda begitu banyak, tapi para anak pekerja rata-rata lulusan sekolah dasar. Sehingga jika pada tahun 2020 kualitas anak Indonesia sudah harus minimal lulusan SMA. Pemerintah dapat dikatakan berhasil menangani bonus demografi ini dengan memperhatikan perubahan yang pertama, mencermati perubahan struktur penduduk, kedua menjaga kesehatan ibu dan anak sejak ibu mengandung hingga anak berusia sekitar 2 tahun, ketiga investasi di bidang pendidikan dengan keahlian dan kompetensi guna meningkatkan kualitas lapangan kerja. Dari semua hal tersebut, salah satu hal yang harus dihadapi yaitu pendidikan. Peningkatan kelas pendidikan dapat dicapai dengan meningkatkan hard skill maupun soft skill. Hard skill adalah kemampuan yang meliputi ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, serta beragam kemampuan yang keterampilan teknis yang berkaitan bidang ilmu pengetahuan. Kemampuan ini ditunjuk oleh kinerja otak kiri yang baik. Untuk mengembangkan hard skill dibutuhkan soft skill yang baik. Soft skill adalah suatu kemampuan dasar yang ditunjuk oleh kinerja otak kanan yang baik, yang berhubungan dengan kemampuan untuk bersosialisasi. Kemampuan ini tidak semata untuk menjadi hubungan dengan orang lain, namun juga menjadi hubungan dengan diri sendiri. Kemampuan inilah yang perlu dikembangkan agar jadi lebih maksimal. Nanti pada kita itu hard skill dan soft skill itu tidak akan mengalami satu perubahan dalam hidup, karena itu dapat mempengaruhi kualitas SDM, di mana nanti pada suatu jenjang akan terjadinya ketidakseimbangan dari kualitas SDM sendiri. Itu akan membuat konflik sosial yang lebih baru lagi, sehingga pemerintah harus bisa menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus. Dengan adanya manfaat yang bisa diperoleh sebagai seseorang yang ikut berperan dalam perekonomian, Anda tidak boleh kehilangan peluang ini. Yang pertama yaitu
bagian dari pemerintah sebagai fasilitator karena untuk tercapainya ini. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan segala sarana dan prasarana segi perusahaan. Dengan menjadi bagian dalam perusahaan, Anda bisa melakukan beberapa hal untuk menyambut masa demografi pendek. Yang ketiga itu kalau bekerja. Anda merupakan calon bekerja, maka bisa dikatakan Anda adalah peran paling penting dalam ini. Saya kasih semangat dulu buat tim. Nama Reza tapi Selanjutnya masih mau menanggapi? Masih. Silakan. Menanggapi artinya dari Paling kan, Pak. pro. Pemerintah dapat memberikan peluang atau lapangan pekerjaan kepada para pengangguran. Nah, di sini pertanyaannya apakah sudah ada hal tersebut dari data tahun 2020 bahwa jumlah pengangguran meningkat. Penelitian disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, tepat pada tahun 2030 merupakan momentum bagi Indonesia untuk menerima hadiah bonus demografi. Faktor berupa produktivitas masyarakat merupakan pemicu peningkatan standar hidup, turunnya kesenjangan sosial, peningkatan perayaan publik, dan peningkatan perekonomian merupakan bentuk keberhasilan bonus demografi diupayakan oleh negara. Menjadikan bonus sebagai momentum untuk melakukan pembangunan sebuah negara secara besar-besaran tentu merupakan keharusan untuk dilakukan oleh negara. Instruksi Baik, salah karena tidak nyambung sama sinkronisasi tadi dari di sini. Ada banyak. Jadi jumlah di Indonesia itu masih meningkatnya jumlah pengangguran. Menurut saya itu belum ada solusi dari pemerintah tentang jumlah pengangguran yang meningkat. Bagaimana di Pro? Ada juga gimana? Ayo guys, nanti aku semua ada. Bonus demografi membuat lapangan kerja yang tersedia di Indonesia dari suara Bisa di apalagi semakin banyak investasi dari asing yang masuk ke Indonesia sehingga membuat tersedianya lapangan kerja yang luas. Masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan hal ini untuk menentukan suatu investasi. Perusahaan juga tidak kesulitan mencari kehadiran karyawan di Indonesia. Oke, baiklah, saya menanggapi dari tim yang mana tadi tim pro mengatakan bahwa untuk berbicara mengenai meningkatnya SDM. Nah, SDM sendiri perlunya ditingkatkan yakni melalui jenjang pendidikan. Melalui pendidikan ini dapat meningkatkan sebuah SDM. Nah, pertanyaannya apakah sudah ada resolusi mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini untuk mencapai target pada tahun 2030? Baiklah, saya menyampaikan pemerintah telah melakukan atau melakukan suatu gagasan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia tersebut. Dengan meningkatkan dengan memberikan suatu beasiswa yang dinamakan KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Dengan beasiswa itu mahasiswa yang merasa dirinya kurang mampu atau belum sanggup untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, maka pemerintah telah memberikan beasiswa tersebut. Dengan beasiswa tersebut 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita akan mendapatkan pendidikan yang lebih luas dan lebih tinggi dan pendidikan yang telah merata di Indonesia ini. Sekian saya. Sampai
chip atau kartu bantuan atau beasiswa itu dipergunakan tidak pada tempatnya, sehingga tidak efektif atau produktifnya satu pendidikan yang untuk diraih untuk 10 atau 5 tahun ke depan yang diucapkan oleh polisi. Sementara orang yang menerima chip itu belum tentu orang yang benar-benar membutuhkan. Baiklah, tapi mungkin menurut dalam pandangan saudara, itu belum merata. Jadi pemerintah sedang berusaha untuk mengumpulkan data kembali, menginput data kembali untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan KIP tersebut. Jadi dengan program pemerintah tersebut, pasti pemerintah lebih jeli dalam memberikan beasiswa tersebut. Jadi ada beberapa tragedi yang kita lihat di Universitas Negeri Andalas, yaitu yang demo PP belum rata tersebut sekarang sudah diproseskan yang tidak mendapatkan KIP tersebut, tapi tidak seharusnya mendapatkan KIP tersebut telah dicabut oleh Universitas Andalas. Maka dari itu pemerintah telah bagus menjalankan kegiatan atau beasiswa tersebut. Sekian saya. Baiklah, berbicara mengenai kuliah tadi, pemerintah memberikan beasiswa kuliah itu meskipun semua pendidikan ini, tetapi belum tentu dapat mengurangi dari resiko negatif bonus demografi pada tahun 2030. Karena masa saja berpendidikan tinggi tapi lapangan pekerjaannya semakin menyempit. Nah, dari data di sini saya peroleh bahwa untuk di Sumatera Barat sendiri itu memiliki tingkat pengangguran terbesar dari 10 daerah di Indonesia yang paling banyak, yaitu sejumlah 6,28%. Artinya pemerintah belum berhasil untuk mengambil dari dampak positif bonus demografi. Baiklah, tadi mungkin menurut saudara Cindy, walaupun kita berpendidikan tinggi, belum tentu kita mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Jadi maka dari itu semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pola pikir seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin luas pula pola pikir seseorang tersebut. Maka dari itu orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan membuat lapangan pekerjaannya sendiri, lalu dia akan bisa mempekerjakan orang lain atau usia-usia produktif yang ada di tahun 2030 tersebut. Ini tulis saya. Kesimpulan dari bonus demografi di tahun 2030 dan sebuah revolusi yang harus diwaspadai sebenarnya adalah pada tahun 2020 hingga 2030 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Itu fenomena di mana faktor pendukung sangat menentukan dari sisi pembangunan. Karena jumlah usia produktif sangat besar dan posisi usia saudara sudah semakin kecil dan usia belum. Baik, demikianlah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok kontra dan pro yang telah memberikan pendapat-pendapatnya. Kemudian di sini kan kita tidak menentukan siapa yang menang, tapi untuk siapa yang jadi pemenang dan siapa yang kalah. Terima kasih kepada kelompok pro dan kontra yang telah memberikan tanggapan-tanggapannya tentang hal ini. Karena waktu yang telah memisahkan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.